Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Medina Hidayat dengan nomor induk mahasiswa 22180617. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perlengkapan kantor dan peralatan kantor serta 15 jenis peralatan kantor dan 15 jenis perlengkapan kantor beserta dengan fungsinya. Peralatan kantor adalah barang-barang berupa tempat atau alat yang digunakan untuk mendukung suatu pekerjaan sehingga suatu pekerjaan tersebut berjalan dengan baik. Perlengkapan kantor adalah barang-barang yang digunakan untuk melengkapi suatu pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut berjalan dengan baik. Barang-barang ini berupa suatu hal yang lebih kecil dan bersifat habis dipakai serta dapat dipakai secara berulang-ulang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 15 jenis perlengkapan kantor dan 15 jenis peralatan kantor beserta fungsi, cara penyimpanan, dan cara pemakaiannya. Yang pertama adalah kertas. Kertas merupakan salah satu perlengkapan kantor yang digunakan untuk menulis, mencetak, ataupun menggambar. Kertas memiliki banyak sekali kegunaan sehingga menjadi kebutuhan pokok di perkantoran. Cara penyimpanan kertas yaitu dimasukkan ke dalam map atau folder. Yang kedua yaitu pensil. Pensil merupakan sarana untuk menulis ataupun menggambar. Pensil juga digunakan untuk mengungkapkan beberapa ide ataupun gagasan di atas kertas. Karena sifatnya fleksibel, pensil digunakan sebagai bahan perancangan untuk sesuatu yang belum final atau masih bersifat sementara. Cara penyimpanan pensil yaitu diletakkan di dalam kotak ATK berbentuk tabung yang terletak di atas meja. Yang ketiga yaitu penghapus. Penghapus digunakan untuk menghilangkan tulisan ataupun rancangan yang dihasilkan oleh pensil. Sama seperti pensil, penghapus juga disimpan di dalam kotak ATK yang terletak di atas meja. Yang keempat adalah pulpen. Pulpen adalah alat yang digunakan untuk menulis di atas kertas. Pulpen ini berupa mata pena berujung tajam yang dilengkapi pegangan berisi tinta. Selanjutnya yaitu paperclip. Paperclip digunakan untuk menyatukan lembaran kertas yang bersifat sementara. Paperclip diletakkan di ujung atas lembar kertas yang ingin kita gabungkan. Yang ketujuh yaitu binder clip. Binder clip digunakan untuk menyatukan lembaran kertas dengan jumlah yang lebih banyak daripada paperclip. Karena ukuran binder clip yang lebih besar daripada paperclip, sehingga memudahkannya dalam menggabungkan kertas yang lebih tebal. Binder clip diletakkan di tengah-tengah lembaran kertas yang ingin kita gabungkan. Yang kedelapan yaitu flash disk. Flash disk merupakan alat yang digunakan sebagai penyimpanan data-data digital. Flash disk juga dapat digunakan sebagai alat memindahkan data-data dari suatu komputer terhadap komputer lainnya. Biasanya flash disk ini disimpan dalam stationary case. Yang kesembilan yaitu amplop. Amplop digunakan sebagai pembungkus dari sebuah surat. Surat yang akan dikirimkan ke perusahaan lain biasanya dibungkus oleh amplop, karena amplop merupakan suatu tanda dari suatu perusahaan. Yang ke-10 yaitu stapler. Stapler digunakan untuk menyatukan beberapa dokumen dengan cara memasukkan staples yang berbentuk huruf U. Yang ke-11 yaitu staples. Staples merupakan isi dari stapler. Staples biasa disebut dengan kokot yang berbentuk huruf U. Yang ke-12 yaitu highlighter. Highlighter merupakan alat yang digunakan untuk menandai kata-kata penting yang terletak pada buku, dokumen, ataupun arsip. Yang ke-13 yaitu schedule planner.
Schedule planner merupakan buku yang digunakan untuk mengurutkan kegiatan-kegiatan berikutnya. Schedule planner biasa disebut dengan buku agenda kerja. Cara penggunaannya yaitu kita dapat mengisi agenda kerja kita di dalam schedule planner sehingga memudahkan kita dalam mengingat kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung. Yang ke-14 yaitu stationery case. Stationery case merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan perlengkapan kantor yang berukuran lebih kecil. Stationery case biasanya diletakkan di atas meja. Yang ke-15 yaitu post-note. Post-note merupakan alat yang digunakan sebagai pengingat. Cara mengisi post-note yaitu kita menulis kegiatan atau agenda-agenda, lalu kita meletakkannya di dinding-dinding meja kita, sehingga memudahkan kita dalam mengingat. Selanjutnya yang ke-16 merupakan filing cabinet. Filing cabinet merupakan lemari yang digunakan untuk menyimpan arsip. Filing cabinet berbentuk vertikal, dan biasanya filing cabinet ini diletakkan di pinggir-pinggir ruangan. Filing cabinet berfungsi untuk menyimpan arsip agar terhindar dari kerusakan-kerusakan eksternal. Yang ke-17 yaitu laptop. Laptop merupakan alat yang digunakan untuk memudahkan kita dalam melakukan rutinitas pekerjaan. Cara menggunakan laptop yaitu kita menggunakan software yang terdapat di dalam laptop sehingga memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan. Biasanya, laptop diletakkan di atas meja kerja kita. Yang ke-18 yaitu stempel. Stempel merupakan alat pengesahan dalam berbagai transaksi dan juga korespondensi pada perusahaan. Biasanya, stempel ini dicap di atas transaksi ataupun surat-surat atas nama perusahaan. Yang ke-19 yaitu perekat. Perekat dapat berupa lem ataupun solatip. Lem ataupun solatip ini diletakkan pada lembar-lembar surat yang mengalami kerusakan, sehingga dapat menyatukannya kembali. Yang ke-20 yaitu map file. Map file merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan kertas atau dokumen sementara. Cara penggunaannya yaitu dokumen diklasifikasikan dulu berdasarkan kategori. Lalu setelah itu, dokumen tersebut dimasukkan ke dalam map file yang berbeda-beda. Lalu, map file yang sudah berisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan di dalam box file. Selanjutnya yang ke-21 yaitu penggaris. Penggaris merupakan alat yang dapat membantu kita dalam mengukur dan juga menggunakan garis lurus. Penggaris tersedia dalam berbagai bentuk. Ada yang segitiga, ada yang L, dan ada juga yang berbentuk huruf U. Cara penggunaannya yaitu penggaris diletakkan di atas kertas, lalu ditarik garis berdasarkan keinginan kita. Yang ke-22 yaitu gunting. Gunting merupakan alat yang digunakan sebagai pemotong bahan-bahan tipis seperti kertas, plastik, tali, dan lain-lain. 23 yaitu berangkas. Berangkas merupakan tempat yang digunakan sebagai alat penyimpanan dokumen-dokumen penting suatu perusahaan dan juga keuangan perusahaan. Yang ke-24 yaitu fingerprint. Merupakan alat yang digunakan sebagai absensi karyawan dengan cara memindai sidik jari. Cara penggunaan fingerprint yaitu jari jempol diletakkan di atas alat pemindai fingerprint, lalu akan muncul time recorder karyawan. Ke-25 yaitu refill ink atau tinta spidol. Refill ink merupakan cairan yang digunakan untuk mengisi spidol yang sudah kering. Yang ke-26 yaitu perforator.
Perforator merupakan alat yang digunakan untuk melubangi dokumen. Dokumen yang sudah dilubangi oleh perforator biasanya disimpan di dalam ordner. Penggunaan perforator yaitu kertas yang sudah diukur sama lalu kita lubangi dengan perforator. Lalu kertas tersebut dapat dimasukkan ke dalam ordner. Yang ke-27 yaitu ordner. Ordner merupakan map besar yang berfungsi untuk menyimpan dokumen. Yang ke-28 yaitu kalkulator. Kalkulator merupakan alat yang dapat memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan akuntansi. Yang ke-29 yaitu meja setengah biro. Meja setengah biro merupakan meja yang memiliki satu laci di salah satu sisinya. Meja setengah biro biasanya digunakan untuk karyawan-karyawan. 30 yaitu telepon. Telepon merupakan suatu alat komunikasi yang dapat menghubungkan pesan suara. Biasanya, telepon kantor ini sudah terhubung ke semua bagian staf. Dan biasanya sudah memiliki kode-kode masing-masing staf. Dapat menekan tombol-tombol yang tersedia. Dan biasanya, kode-kode ini sudah disetting oleh pihak kantor. Dan penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.